Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya akan membacakan kembali buku Leadership, 11 perubahan penting yang harus dilakukan setiap pemimpin, bab yang kedua. Ke pasar pagi membeli nangka, pulangnya mampir membeli terasi. Bab kedua, siap kita buka biar pemimpin naik kelas setiap hari. Ikan lele dimasak gulai, makannya ramai di tepi kali. Leader hebat bukan yang santai, tapi yang mau berubah setiap hari. Ayam berkokok di pagi hari, bebek berenang mencari makan. Kalau pemimpin maunya dipuji, bab kedua wajib jadi bacaan. Bab 2 dari solois menjadi konduktor tentang perubahan fokus gagasan utama. John C. Maxwell menjelaskan bahwa banyak orang berhasil karena kemampuan pribadi mereka, solois. Namun ketika seseorang menjadi pemimpin, ukuran keberhasilannya berubah. Seorang pemimpin tidak lagi dinilai dari apa yang ia kerjakan sendiri, tetapi dari kemampuan mengarahkan, mengembangkan, dan menyatukan banyak orang agar menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. Perubahan terbesar seorang pemimpin adalah berhenti menjadi pemain utama dan mulai menjadi dirigen yang membuat semua orang tampil maksimal. Inti pembelajaran 1. Kepemimpinan bukan tentang tampil paling hebat. Seorang solois selalu menjadi pusat perhatian. Ia ingin menjadi yang paling pandai, paling cepat, atau paling menonjol. Sebaliknya, seorang konduktor justru bekerja di belakang layar. Ia membuat seluruh tim tampil hebat. Keberhasilan pemimpin diukur dari keberhasilan timnya. 2. Fokus berpindah dari saya menjadi kita. Pemimpin yang masih berpikir sebagai solois biasanya ingin mengendalikan semuanya, sulit mempercayai orang lain, ingin selalu menjadi pengambil keputusan, merasa dirinya paling mampu. Pemimpin yang matang berpikir bagaimana seluruh tim bisa berhasil bersama. 3. Tugas pemimpin adalah mengeluarkan potensi orang lain. Konduktor tidak memainkan semua alat musik. Ia mengetahui kekuatan setiap orang, menempatkan orang sesuai kemampuannya, melatih, memberi semangat, menyelaraskan seluruh tim. Hasil akhirnya bukan satu orang yang hebat, tetapi organisasi yang hebempat. Ego adalah musuh terbesar pemimpin. Maxwell mengakui bahwa pada awal kepemimpinannya, ia masih senang memerintah. Ia ingin hasil cepat, sehingga lebih banyak memberi perintah daripada membangun orang. Namun, ia menyadari bahwa pemimpin yang efektif lebih banyak mendengar, menghargai orang, membangun hubungan, memberi kesempatan berkembang. 5. Percaya kepada orang lain. Pemimpin tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Karena itu, ia harus belajar, mendelegasikan, memberi kepercayaan, memberi ruang untuk belajar, menerima bahwa orang lain tidak harus bekerja persis seperti dirinya. 6. Pemimpin menciptakan harmoni. Konduktor tidak menghasilkan suara, tetapi ia membuat seluruh alat musik menghasilkan simfoni yang indah. Demikian juga pemimpin. Ia menghubungkan visi, tujuan, karakter, kemampuan, kerjasama menjadi satu kesatuan. 7. Pemimpin harus memberi nilai kepada orang lain. Maxwell menekankan bahwa pemimpin besar selalu bertanya, apa yang dapat saya lakukan agar orang lain menjadi lebih baik? Bukan, apa keuntungan yang saya dapat? Memberi nilai kepada orang lain akan menghasilkan kepercayaan, loyalitas, semangat, produktivitas. 8. Siklus kepemimpinan positif. Bab ini menjelaskan bahwa ketika pemimpin menghargai orang, membantu mereka berkembang, memberikan kesempatan, maka akan muncul kepercayaan, semangat, tindakan, hasil, kepercayaan yang lebih besar lagi. Siklus ini akan terus berulang dan memperkuat organisasi. Perubahan leadership yang harus dilakukan dari solois menjadi konduktor. Saya hebat, tim saya hebat. Ingin menjadi pusat perhatian, membuat orang lain bersinar, mengerjakan sendiri, mendelegasikan, mengontrol, memberdayakan, memerintah, membimbing, mengejar prestasi pribadi, membangun keberhasilan bersama. Fokus pada hasil,
fokus pada pengembangan orang kutipan. Inti bab 2. Untuk meraih kebesaran, satu orang saja terlalu sedikit. Maknanya adalah bahwa pencapaian besar tidak mungkin diraih sendirian. Kepemimpinan sejati lahir ketika seseorang mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja menuju tujuan bersama. Pelajaran praktis: setelah membaca bab 2, seorang pemimpin diharapkan 1. Mengurangi keinginan menjadi pusat perhatian. 2. Belajar mempercayai anggota tim. 3. Fokus mengembangkan kemampuan bawahan. 4. Memberikan penghargaan atas kontribusi orang lain. 5. Mendelegasikan pekerjaan secara efektif. 6. Menjadi penyelaras visi, bukan pelaksana semua pekerjaan. 7. Mengukur keberhasilan dari keberhasilan tim, bukan prestasi pribadi. Kesimpulan bab 2. Bab ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang menjadi orang yang paling berbakat atau paling menonjol. Kepemimpinan adalah kemampuan mengarahkan, menyatukan, dan mengembangkan orang lain sehingga mereka dapat mencapai hasil yang tidak mungkin dicapai sendirian. Seorang pemimpin sejati beralih dari pola pikir "saya harus melakukan semuanya" menjadi "saya harus membuat semua orang berhasil bersama". Sahabat baca buku, perjalanan kita belum selesai. Setiap buku adalah pintu menuju pengetahuan baru. Teruslah belajar, teruslah membaca, dan mari bertumbuh bersama di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di bacaan berikutnya. Leadership bab yang ketiga. Ke kebun pagi memetik jambu, pulangnya mampir membeli roti. Terima kasih sahabat baca buku. Kita bertemu lagi di halaman cerita yang penuh inspirasi. Buka buku sambil minum susu. Bacanya santai ditemani kopi. Sampai jumpa lagi sahabat baca buku. Tetap semangat, kita lanjutkan cerita di bacaan berikutnya nanti.